badum syadarang begada papah bejrota padan tajagerakan negara mulia apa yang kau kemai kau capai le tu tengok ila jamu yang udet program udet yang nanggro Aceh apa kali lu begat Nyo dalam perkaranya roh hai agama, hai politik, hai ekonomi dengan apa gambar dahir dan batin ni bab bantah dia sebenarnya pelajaran yang pun yang mesti terpurna dalam pendidikan Aceh nyangkut sejarah Aceh. Sejarah Aceh ke yang pubida ke tengok ni bab bantah-bantah lain, bantah bo dunia dan bantah bo pulau-pulau Melayu yang di Asia Tenggara. Tengok melain tak dengan awak yang mandu karena kita tengok nak sejarah yang melain tak ni bab sejarah awak yang. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafiq Muhammad. Saya ingin mewawancari Bapak sedikit tentang pemikiran politik Hasan Dikiro dan latar belakangnya. Pertama saya ingin menanyakan Pak, bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman awal Hasan Dikiro membentuk pandangan politiknya terhadap Aceh dan Indonesia. Ya, terima kasih Yang pertama perlu sebelumnya perlu kita tegaskan bahwa secara pribadi saya memang tidak mengenal Hasan Dikiro itu dan Tunku Muhammad Hasan Dikiro itu secara lebih mendalam karena kita sendiri bukan pengikut ideologis beliau jadi memang tidak terlalu mendalami pandangan beliau tapi sebagai masyarakat Aceh tentu semua kita mengenal sosok Tunku Muhammad Hasan Dikiro ini saya pikir kita sepakat ini terlepas dari perbedaan pandangan kita masing-masing saya pikir semua orang Aceh sepakat bahwa beliau adalah sosok orang Aceh yang luar biasa dalam sejarahnya mampu menggerakkan masyarakat Aceh untuk berjuang memperbaiki Aceh ini ke arah yang lebih baik dari aspek pendidikan dari berbagai informasi kita mengenal beliau sebagai seorang yang luar biasa beliau adalah seorang dengan gelar akademis yang luar biasa dan itu didapatkan dari universitas ternama di luar negeri. Saya pikir tidak banyak orang pada saat itu yang bisa mendapatkan gelar akademis sebagaimana Hasan Dikiro dan seperti kita katakan tadi mungkin tidak banyak orang Aceh dan juga Indonesia yang memiliki pendidikan seperti beliau jadi dari aspek akademis pendidikan tentu beliau tidak meragukan luar biasa pendidikan beliau dalam sejarahnya kita juga mengetahui membaca dan mendengar bahwa pada awalnya Tunku Muhammad Hasan Dikiro ini sebenarnya seorang nasionalis seorang republikan sejati yang bekerja untuk negara dan beliau dikirim ke luar negeri menjadi kaisar Indonesia dunia PBB oleh menteri oleh komandan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya semua orang Aceh dan saya pikir semua kita harus mengakui bahwa secara pendidikan beliau adalah seorang yang sangat
terpelajar dengan pendidikan yang luar biasa, dan pada awalnya cita-cita beliau juga baik di tingkat nasional maupun internasional. Jelas beliau juga adalah orang yang membela kepentingan negara Indonesia pada awalnya. Itu yang kita ketahui dari berbagai literasi yang kita baca, kan, apa yang kita dengar dan sebagainya. Hasan Ditiro ini adalah seorang tokoh sentral dalam gerakan separatisme di Aceh dan juga yang mendirikan gerakan Aceh Merdeka. Pemikiran politik Tengku Hasan Ditiro ini sangat berhubungan dengan sejarah panjang Aceh sebagai etnis yang merdeka sebelum bergabung dengan Republik Indonesia. Hasan Ditiro juga berpendapat bahwa Aceh bukan hanya sekedar provinsi yang tergabung dalam negara Republik Indonesia, melainkan Aceh adalah sebuah bangsa yang memiliki identitas, sejarah, dan kedaulatannya sendiri. Selanjutnya Pak, sejauh mana pemikiran politik Hasan Ditiro dipengaruhi oleh sejarah kerajaan Aceh dan tokoh-tokoh perjuangan Aceh sebelumnya seperti Tuku Umar dan Cuk Nyahdin? Ya, saya pikir pemikiran politik Hasan Ditiro itu sangat diwarnai, ya, dipengaruhi oleh sejarah kegemilangan Aceh dahulu, ya kan? Ini sangat mempengaruhi beliau, bahwa dalam sejarahnya Aceh itu pernah mencapai masa kegemilangan, kejayaan, ya, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda, menjadi sebuah negara berdaulat di tengah-tengah masyarakat internasional, ya, menjadi sebuah bangsa dan negara yang bermartabat di tengah-tengah pergaulan bangsa Indonesia. Dan ini saya pikir menginspirasi pandangan politik seorang Tengku Muhammad Hasan Ditiro, ya kan, dan dipastikan bahwa perjuangan para pejuang mempertahankan kemerdekaan negara atau keseimbangan negara ini juga menjadi salah satu inspirasi beliau dalam membela kehormatan orang bangsa Aceh seperti itu, ya, bangsa Aceh. Karena pada intinya kan sebagai sebuah negara berdaulat, kan, dalam konteks sejarah, kan, tentu orang-orang Aceh sepanjang sejarahnya tentu akan membela, kan, kepentingan dan kehormatan bangsanya. Saya pikir, kan, keberadaan Aceh dalam sejarah sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kemudian juga bagaimana perjuangan para pejuang Aceh seperti itu, Nyahdin, Tuku Umar, jadi mempertahankan kemerdekaan Aceh dari upaya penjajahan bangsa asing, ini tentunya mempengaruhi, ya, mempengaruhi pandangan politik dan perjuangan Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Nama saya Natasha. Jadi di sini saya mau wawancara sedikit tentang pemikiran politik Hasan Ditiro. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi faktor utama yang mendorong Hasan Ditiro mendirikan GAM? Oh ya, sebenarnya ada beberapa faktor, ya, tapi alasan utamanya adalah karena memang secara historis Hasan Ditiro ini kan merupakan cucu dari salah satu tokoh politik di Aceh, yaitu Tengku Cik Ditiro. Nah, jadi melalui garis politiknya itu sendiri sebenarnya itu sudah mempengaruhi pemikiran politik Hasan Ditiro. Kemudian Hasan Ditiro ini orangnya memang sangat-sangat berbeda dari orang lain. Maksudnya dia sangat vokal dalam menyuarakan segala pemikiran politiknya. Kemudian Hasan Ditiro ini kan sempat berkuliah di Jogja dan juga di Amerika. Saat dia berkuliah di Amerika, kemudian dia menyadari bahwa situasi Indonesia ini tidak benar-benar baik, sehingga pemikiran salah satu organisasi Islam pada saat itu, kalian pernah dengar dengan Negara Islam Indonesia? Mungkin pernah dengar, ya. Jadi Negara Islam Indonesia ini adalah salah satu yang melatar belakangi sampai akhirnya Hasan Ditiro itu membentuk GAM. Jadi karena ketidakadilan yang dirasakan oleh wilayah Aceh, akhirnya terbentuklah si GAM ini.
Hasan Tiro menolak Pancasila sebagai dasar bentuk ideologi negara dan menganggap Islam sebagai bentuk dasar yang lebih tepat. Dan ia juga mengkritik nasionalisme Soekarno yang dianggap pura-pura dan tidak relevan. Dalam perjuangannya, Hasan Tiro menggabungkan narasi Islamisme dan etnonasionalisme serta menggabungkan berbagai bentuk propaganda termasuk narasi jihad dan fanatisme keagamaan dengan mengkritik pemerintahan Indonesia dan pengkhianatan bagi rakyat Aceh. Hasan Tiro tidak membangun gerakannya di atas kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kebijakan sentralistik Jakarta. Dan ia menilai kekayaan alam Aceh dieksploitasi tanpa memberikan kesejahteraan yang adil bagi rakyat Aceh. Sementara identitas dan sejarah Aceh itu bangsa yang pernah merdeka namun diabaikan oleh pemerintahan pusat. Dan landasan perjuangan yang didasarkan oleh keyakinan bahwa penggabungan Aceh ke dalam Republik Indonesia merupakan hasil transfer kedaulatan yang ideal dari Belanda, sehingga Aceh berhak menentukan nasibnya sendiri dan melanjutkan eksistensi sebagai negara penerus kerajaan yang lama. Miss yang terakhir, menurut Miss nih, apakah pemikiran politik Hasan Tiro masih relevan dalam konteks otonomi khusus Aceh saat ini dan mengapa? Mengingat tahun 2027 nanti kita kan sudah tidak ada lagi OSIS ya. Jadi menurut saya pemikiran politik dari Hasan Tiro ini cukup relevan, tapi harus dibarengi juga dengan evaluasi dari masyarakat Aceh sendiri. Karena kita harus mengakui bahwa banyak masyarakat Aceh yang masih malas-malasan, enggan bekerja, dan belum bisa mengembangkan daerahnya sendiri. Budaya-budaya korupsi di Aceh, korupsi waktu, korupsi uang, itu harus dihilangkan supaya kita juga bisa maju. Sebenarnya ide Hasan Tiro itu bagus, tapi kalau kita mau implementasikan, kita harus mengevaluasi dulu masyarakatnya sendiri. Terima kasih banyak ya Miss ya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlawanan Hasan Tiro itu dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur diplomasi dan juga jalur militer. Ia aktif dalam membangun struktur pemerintahan GAM, mengirim para pemuda Aceh untuk berlatih militer ke luar negeri, dan juga mengorganisasikan perlawanan bersenjata di hutan-hutan di Aceh. Namun, karena adanya tekanan militer dari pemerintah Indonesia, akhirnya mendorong ia untuk pindah ke luar negeri dan melanjutkan perjuangannya melalui jalur diplomasi dan juga membangun jaringan internasional. Dalam pengasihannya di Stockholm, Swedia, ia aktif dalam membangun jaringan internasional dengan menggalang dukungan politik dan kemanusiaan bagi Aceh Merdeka. Ia juga memanfaatkan status kewarganegaraan Swedianya dalam mengadvokasi perjuangan Aceh di forum-forum internasional dan juga membangun hubungan dengan negara-negara dan organisasi-organisasi yang berpotensi mendukung kemerdekaan Aceh. Zaman GAM mencapai titik balik setelah bencana tsunami pada 2004 dan membuka peluang bagi proses perdamaian. Pada Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai Helsinki dan memberikan Aceh otonomi khusus. Dalam perjanjian tersebut, GAM berkomitmen untuk meletakkan senjata dan beralih ke politik damai. Deklarator Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro sudah tiba di Banda Aceh, saudara. Ia terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia bersama sejumlah delegasi dan beberapa wartawan, termasuk tim SCDC Bayu Sugiono dan Gunawan. Pusaka menuang tanah kagadah ganong tak pesemong kena bahmaja jangan nadi luar Bandung benua tapugananggo Aceh mulia belena cebre sampai ke dodro dua anu nanggo saban si banjang tapugananggo besare saban Bandung tapadan sajan sereda benanya mengleh pekaberakan budahai taulan Aceh tapuga beta perjaya gaseh besaban benada kalan musiblah mata bele tapu pep sampai saberakan lake bak Tuhan Aceh mulia.
Thank you.